Yo yo. Jadi sepertinya aku tuh pengen menjadi Presiden RI. Tapi Siapa besok udah buka apa? itu dikasih Aku maupun kamu udah gak Katolik. Lucu loh. Nggak ganti aja nih. Recording in progress. Baik, selamat malam semuanya. Malam Pak. Selamat malam, Pak. Oh, iya. Selamat malam, Pak. Ya, maaf ya, tadi ada kesalahan teknis ya. Iya, Pak. Memang harusnya pakai Zoom supaya bisa direkam ya. Oke, silakan sambil menunggu yang lain bisa mengisi presensi di pertemuan kelima ya di siasat. Silakan sambil mengisi presensi dulu. Sudah saya buka. Sudah. Kemana itu aku? Udah ke gereja malah jadi liturgos dia. Nah, Betul. coba tanya, katanya ke kamar mama kita ya gitu. Coba tanya mau ke kamar mama kita ya.
Halo, cek. Masuk. Ternyata di Zoom juga 100 ya. Yang saya maba. Halo semuanya, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Tolong ditulis di Bisa. grup ya. Bisa, Pak. Bisa. Tolong ditulis di grup kalau yang nanti belum bisa masuk, nanti bisa mendengarkan di YouTube ya. Nanti setelah ini akan saya rekam dan nanti saya klik di YouTube ya. Oke, Pak. Silahkan minta tolong dituliskan di grup masing-masing ya, karena saya harus menulis di grup juga terlalu banyak. Oke, mungkin yang sudah di dalam Zoom nanti kita akan mulai saja sambil nanti yang teman lain akan mengikuti lewat YouTube ya. Segera kita akan mulai. Mungkin kita akan doa dulu. Saya minta tolong untuk siapa ya? Angel, Natalia, bisa pimpin kita dalam doa. Angel, bisa mendengar suara saya? Oh, mungkin sedang di luar ya. Mungkin Marcelino bisa pimpin kita dalam doa. Itu Ibu Linda. Marcelino. Ya. Baik teman-teman, sebelum mulai mata kuliah pada malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Dan Bapak dan Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Pancasila. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pelajaran matkul ini. Semoga apa yang kami terima dapat menjadi bekal kami di masa depan. Kiranya Engkau juga memberkati dosen kami, supaya apa yang Dia berikan kepada kami, ilmunya dapat kami terima dengan baik. Amin. Anak Putra dan Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Marcelino yang telah memimpin kita dalam doa. Saya akan langsung saja share screen supaya segera kita mulai. Apakah sudah terlihat share screen saya? Belum. Oh, Belum, Pak. Baru, Mbak. Sudah belum? Sudah. Oh, sudah. Ya. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat bahwa perumusannya dari beberapa tokoh ya. Anda sudah mengetahui bahwa ini adalah tokoh Insinyur Soekarno, lalu ini adalah Mr. Supomo, dan yang pakai peci ini adalah Muhyamin. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang sudah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga nantinya Pancasila itu sebagai dasar negara, sehingga dalam perumusannya dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat. Kita langsung mulai ya. Nah,
Oke, lanjut. Diawali dari kata ideologi, Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi berasal dari bahasa Yunani ya, ideos dan logos. Ide yang berarti ide-ide yang ada dalam suatu pikiran. Pikiran itu pikiran dari para pendiri bangsa. Nah, dengan kata lain, Pancasila ini menjadi suatu aturan dasar sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berkehidupan dan kebangsaan serta bernegara. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pondasi. Nah, sebagai dasar negara ini, pondasi bagi berdirinya suatu negara atau sebagai sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada di dalam suatu negara. Nah, kita tahu sila Pancasila ada 5 ya. Tolong yang belum di-unmute dulu ya. Suara saya nanti bagi ya. Silahkan yang belum unmute, silahkan untuk unmute dulu. Oke. Ya, ada 5 sila. Di sini sudah ada lambang-lambangnya. Sila pertama berlambang bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat adalah kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Hal ini merupakan hasil dari pemikiran para pendahulu bangsa ya, sehingga 5 sila ini tidak langsung terjadi atau tidak langsung hasilnya, tetapi melalui suatu proses yang panjang. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua ideologi menjadi dasar negara. Kita tahu ada beberapa ideologi ya, ada liberalisme, ada fasisme, ada kapitalisme, dan sebagainya. Akan tetapi, setiap dasar negara sudah pasti adalah ideologi. Nah, dasar negara itu tadi merupakan suatu pondasi. Pondasi berdirinya suatu negara. Nah, selanjutnya pondasi ini akan dikatakan sebagai suatu dasar berdirinya suatu negara. Ada pilar-pilar yang menjadi dasar suatu negara. Oke, jadi nanti yang belum bisa mengakses ini akan saya share lewat YouTube ya. YouTube-nya nanti akan saya bagikan juga melalui WA Group. Nah, sejarah ideologi Pancasila dimulai dari saat Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di daerah Kalijati Subang. Nah, ini di daerah Jawa Barat ya. Pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, di sini Jepang itu adalah orang Asia ya, orang Asia yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, ada propaganda Jepang. Ya, ini ada 3 ya, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Nah, bangsa Jepang itu menamakan dirinya itu bukan Jepang ya. Jepang itu adalah sebutan dari bangsa Indonesia. Mereka menyebut dirinya adalah Nippon ya. Nippon. Nah, Nippon ini adalah Jepang yang ada propaganda 3A. Nah, kedatangan Jepang ini justru malah meneruskan penjajahan di Indonesia. Bangsa Indonesia mengira bahwa Jepang itu adalah kawan ya, atau saudara tua, sehingga nantinya akan melindungi atau mungkin akan membantu bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan. Nah, tetapi malah mereka ikut menjajah, meneruskan menjajah, malah lebih parah ya. Ini ada Romusa. Romusa itu Anda bisa katakan
kerja paksa ya, kerja dan dipaksa tanpa bayaran. Nah, itu pasti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin menarik bangsa Indonesia untuk mendukung Jepang ya. Pada saat itu Jepang sedang menghadapi perang ya, perang melawan beberapa negara ya. Nah, maka Jepang itu ingin menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini adalah suatu trik atau taktik strategi Jepang yang bisa dikatakan menjadi menarik bagi bangsa Indonesia untuk ikut di dalam perang untuk melawan bangsa yang dilawan Jepang. Ini melalui jenderalnya yang dinamai Kuniaki Koiso. Di sini Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menggantikan posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Saat sidang parlemen pada tanggal 7 September 1944. Nah, ini ada dua tokoh ya di Jepang, yaitu Hideki Tojo dan Kuniaki Koiso. Di sini mereka menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kemudian dijanjikan oleh Nippon Taikon ini ya. Ada surat kabarnya di sini di Asia Raya ini. Nah, melalui hal tersebut maka dibentuklah suatu badan. Nah, ini kita hanya sifatnya mereview dan mengulang ya. Badannya bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai atau di dalam bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, disingkat BPUPKI. Nah, ini sebagai bukti bahwa Jepang ingin menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu ya. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. Nah, wakil ketuanya ada dua. Yang wakil ketua satu itu dari bangsa Indonesia yaitu Suroso, dan wakil ketua dua yaitu Yoiso ya, Ichibangase Yoiso. Nah, badan ini berjumlah 67 orang, ya, terdiri dari 60 orang yang dianggap dari tokoh Indonesia dan 7 orang yang dari Jepang atau keturunan lain yang tanpa hak suara. Jadi ada pembagian dari orang Jepang dan orang Indonesia. Nah, badan ini berguna untuk apa? Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI bersidang yang pertama, yaitu merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang. Nah, Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat ini menyatakan bahwa untuk mendirikan bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang merdeka, diperlukan suatu dasar negara. Nah, karena tadi pengertian dasar negara itu apa? Dasar penyelenggaraan suatu negara. Jadi bangsa yang kokoh itu ada dasarnya atau ada pondasinya, maka ada dirumuskan suatu dasar negara. Jadi apa itu dasar negara? Adalah dasar penyelenggaraan suatu negara. Ada beberapa tokoh yang berpidato ya. Di sini ada Mohyamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Mohyamin berpendapat ada 5 hal yang menjadi dasar. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan Supomo dia berpendapat ada 5 juga,
adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Selanjutnya Insinyur Soekarno, dia berpendapat ada 5 hal yang penting di dalam penyelenggaraan suatu negara, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kita bisa menarik kesimpulan dari pendapat 3 tokoh ini ada hal-hal yang penting atau yang mirip ya. Nah, contoh ya, kita akan ambil satu tentang sila ketuhanan. Menurut Mohyamin ada poin nomor 3 yaitu periketuhanan. Nah, sedangkan untuk Supomo, nah ini keseimbangan lahir batin ini adalah tentang ketuhanan ya. Lalu di Insinyur Soekarno di sila kelimanya yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ada beberapa unsur dari ketiga tokoh ini yang mirip sehingga ya memang nilai-nilai yang ada di dalam hal ini berarti sangat erat hubungannya dengan apa yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Karena apa yang menjadi usulan ini merupakan suatu hal yang ada di dalam bangsa atau di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Lahirnya ideologi Pancasila ini lahir atau muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini kita sering peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengingat pertama kalinya secara resmi Pancasila diperkenalkan sebagai suatu ideologi atau dasar negara oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno ini adalah seorang tokoh negarawan atau proklamator kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juni ini merupakan hari atau mengemukakan bahwa Pancasila pada saat tanggal 1 Juni. Sebenarnya Pancasila ini pada zaman kerajaan ini sudah ada pada saat zaman kerajaan Majapahit. Ini sudah ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagaman. Nah, kita tahu panca itu berarti 5 ya. Sila berarti prinsip atau asas. Nah, dapat disimpulkan secara etimologis, Pancasila itu berarti 5 aturan atau 5 asas yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu kehidupan. Nah, pada zaman itu, Pancasila diartikan sebagai 5 perintah yang berisi 5 larangan. Yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, terus yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, yang kelima dilarang mabuk karena minuman keras. Sehingga di dalam Pancasila ini maka akan terjadi suatu hal yang berisi larangan-larangan. Nah, maka Pancasila sering diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan masa Majapahit. Nah, selanjutnya ringkasan dari usulan dari 3 tokoh itu dibahas kembali oleh panitia 8. Nah, sebelumnya adalah 8 orang yang menjadi panitia ya. Nah, lalu kita sebut panitia 9 karena di dalam panitia 8 itu tidak menemukan suatu hal yang menjadi pokok atau menjadi suatu hal yang ditemukan. Jadi tidak ada kesepahaman antara ke-8 tokoh ini ya. Sehingga perlu ada satu tokoh penengah untuk istilahnya dapat
menengahi dari beberapa pendapat ini. Nah, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan hingga dihasilkan yang dinamakan Piagam Jakarta atau Gentleman's Agreement atau Jakarta Charter ya. Bisa kita lihat bahwa dokumen Piagam Jakarta berisi beberapa hal. Nah, ini ada berisi apa ini? Kalau Anda bisa lihat seperti pembukaan ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di alinea keempat, di sini ada naskah Piagam Jakarta merumuskan adanya rumusan dasar negara. Rumusan Piagam Jakarta ini ada 5 yang menjadi dasar negara. Ada yang berbeda dari Piagam Jakarta ini, yaitu adalah sila yang pertama. Di sini bunyi dari sila yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, hal ini mengarah pada satu agama tertentu ya, agama tertentu yang ada di Indonesia. Nah, maka terjadi protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap bunyi sila pertama ini. Nah, dianggap hanya memihak pada golongan Muslim saja atau golongan agama Islam saja, sehingga pada saat itu dibahas ulang oleh BPPU PKI. Nah, nantinya akan disahkan oleh PPKI. Nah, sampai saat itu keadaan Jepang ya, Jepang itu kan sedang mengalami perang dengan Amerika. Nah, pada saat itu terjadi suatu kekalahan Jepang, bahwa Jepang mengalami pengeboman di daerah Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pada saat itu warga Indonesia istilahnya mendengar kekalahan Jepang. Nah, tokoh yang mendengar kekalahan Jepang ini ada beberapa ya. Nah, ini setelah itu ada pengeboman juga ya di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu Jepang mengumumkan adanya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, itu dinamakan Dokurutsu Jumbi Rinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini tanggal 9 Agustus itu ada pengeboman di daerah Nagasaki, sehingga bangsa Indonesia sudah sangat bersemangat di dalam melaksanakan kemerdekaan ya. Nah, di sini ada satu tokoh ya. Nah, biasanya kalau orang muda sering update ya, mungkin update status kalau sekarang kan bisa di Instagram, TikTok atau Facebook dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu belum ada ya, belum ada istilahnya media sosial seperti itu. Yang dulu adanya radio ya. Nah, pada saat itu tanggal 15 Agustus salah satu seorang pemuda. Nah, ini pemuda yang sangat berani ya. Di Bandung bernama Sultan Syahrir mendengar lewat siaran radio luar negeri BBC tentang berita kekalahan Jepang. Nah, sehingga pada saat itu ini namanya Sultan Syahrir langsung menghubungi orang-orang yang dianggap tua ya, orang-orang tua yang bisa melaksanakan atau bisa nanti berusaha untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, ya, terima kasih. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya. Next.
Nah, setelah itu terjadi perumusan proklamasi oleh beberapa tokoh ini ya. Beberapa tokoh ini nanti akan merumuskan teks proklamasi untuk kemerdekaan. Nah, kita langsung saja. Pembacaan teksnya ada di tanggal 17 Agustus. Nah, sudah tahu ya. Nah, pentingnya Pancasila itu disahkan kapan? Disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Jadi yang mengesahkan adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pengesahan itu, sila pertama sudah berubah, yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sekarang sudah berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Sudah berubah, jadi tidak ada protes-protes lagi oleh apa itu istilahnya dari timur ya. Nah, golongan timur jadi sudah tidak ada protes lagi. Catatan pentingnya 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan 18 Agustus disahkannya Pancasila. Oke, ini nanti saya jelaskan di kelas saja yang tentang hubungan ini. Ya, selesai. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya, Pak. Oh iya, boleh, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Setia Budi Nugroho, dengan NIM 29/2023-042 dari program studi PGSD BIPAI. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai sejarah Pancasila, karena kebetulan kami di PGSD itu ada mata kuliah konsep dasar PKNSD, Pak, di mana saat perumusan dasar negara itu ada 3 partai utama yang terlibat, Pak. Dan itu dikatakan dosen kami bahwa hal itu terjadi sebelum adanya BPUPKI dan PPKI, Pak. Nah, itu untuk Pak Dion sendiri menanggapi hal tersebut atau bisa mungkin dijelaskan ulang supaya saya juga mengerti, mungkin teman-teman juga mengerti 3 partai utama, komunis, nasionalis, dan aliran agama Islam itu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Karena dosen kami mengatakan bahwa partai itu tuh merumuskan Pancasila sebelum PPKI dan BPUPKI berlangsung, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Budi. Nah, ya, saya langsung tanggapi ya, bahwa kalau saya, sepengetahuan saya ya, ini mungkin nanti bisa dikoreksi atau bisa nanti bisa ditambahkan kalau ada kekeliruan. Kalau 3 partai besar itu yaitu adalah kelompok ya ini kelompok nasionalis, agama dan komunis ini setelah kemerdekaan itu ya sepertinya untuk sebagai menduduki di parlemen. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ya kemungkinan memang ada kelompok ini karena saat Orde Lama pada saat zamannya Bapak Soekarno menjabat sebagai presiden ada kelompok ini yang dinamakan Nasakom ya, nasionalis, agama dan komunis itu memang partai besar, partai-partai besar ya. Nah, tetapi saat perumusan di BPUPKI dan PPKI sejauh yang saya baca itu kok tidak ada perannya ya. Mungkin tadi yang kelompok agama mungkin ada ya, tadi ada beberapa kiai haji dan sebagainya itu ya yang sebagai tokoh dari agama. Nah, nasionalis juga ada. Tadi ada beberapa ya Ahmad Subarjo, Mohatta dan sebagainya. Nah, yang komunis belum ada di situ dijelaskan. Nah, sehingga saya katakan bahwa mungkin ada kelompok yang komunis itu kan kalau komunis kan sangat riskan ya, sangat riskan dijelaskan di dalam hal ini karena kelompok yang bertentangan dengan Pancasila ya itu ya. Nah, kemungkinan tidak dimunculkan di saat perumusan atau apa itu karena akan adanya suatu bertentangan dengan Pancasila seperti itu. Jadi supaya menghindari ada konflik-konflik atau paham-paham setelah nanti sebagai pandangan sejarahnya gitu loh istilahnya yang dimunculkan hanya kelompok yang agama dan nasionalis. Jadi yang komunis itu kok tidak dimunculkan ya. Kalau menurut saya seperti itu ya Budi ya. Jadi saya tidak menemukan atau belum menemukan ya kelompok komunis itu di saat perumusan.
Ya, walaupun setelah kemerdekaan itu memang muncul ya di maksudnya saat pemerintah Soekarno ada 3 kelompok besar tersebut. Ya. Begitu, Budi? Ya, baik Pak. Mungkin nanti selanjutnya saya telah lagi materi yang sudah ada semester kemarin, Pak. Ya, oke. Nanti bisa dibaca juga atau bisa lihat di sumber yang lain ya. Ya, baik Pak. Oke. Catherine, silahkan mau tanya atau kepencet? Izin bertanya, Oh Pak. iya, boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Catherine Ayu Masiku dengan NIM 472023045 dari FKIK Gizi. Oke. Kan tadi Bapak ada sempat singgung tentang kerja paksa atau kerja rodi yang nggak dibayar, Pak. Nah, beberapa hari lalu, saya ada lihat di internet, khususnya di TikTok ya, katanya sebenarnya kerja paksa itu nggak ada. Katanya waktu zaman VOC dalam pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan, itu Dandes memberikan upah kepada para pekerja dan juga mandor, tapi dikorupsi oleh bupati setempat. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya kejelasannya? Makasih Pak sebelumnya. Oke, thank you Catherine. Nah, ini membuka fakta sejarah baru ya. Mungkin sejauh yang kita tahu bahwa kerja paksa itu memang kerja yang tidak dibayar. Nah, setelah ada fakta sejarah baru, ternyata Diandelis, nah itu Diandelis itu kan bukan Belanda ya, bukan Jepang ya, tapi dia Belanda. Nah, saat itu mungkin bisa terjadi bahwa memang benar-benar pekerja itu dibayar. Nah, kalau dulu itu, kalau zaman Diandelis seingat saya, tapi nanti Anda bisa baca sendiri ya, Catherine ya, itu memang ada beberapa perjanjian. Nah, kerja paksa, seumpama dia nanti ada bisa membagi, seumpama mengerjakan satu tanah, nah nanti dibagi 2 antara VOC dengan rakyat. Nah, gitu. Kalau yang kerja paksa itu, kalau benar-benar kalau tidak dibayar itu pada saat Jepang ya, karena Romusha itu Jepang ingin membuat beberapa hal untuk mendukung perang melawan sekutu itu. Nah, seperti itu Catherine sepertinya. Oh iya Pak, berarti kalau misalnya dari Jepang itu nggak dibayar sama sekali, tapi kalau di Belanda ada yang dibagi 2, tapi tetap Iya, dibayar bisa. Pak. Betul. Oh iya Pak, Mm. makasih Pak. Ya, oke. Silahkan, Abel. Permisi Pak, saya mau izin nanya. Boleh. Kan waktu kemerdekaan Indonesia itu kan ada pertentangan di mana bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kalau nggak salah waktu itu ada 2 kubu, kubunya Bung Karno sama kubunya kaum pemuda. Di mana mereka melakukan pertentangan, ya di mana Bung Karno ingin main aman, sedangkan kaum pemuda itu mau main dengan cepat. Dia mengambil kesempatan ketika lawan lagi terdesak. Nah, menurut Bapak itu sendiri strategi apa yang lebih tepat pada saat itu? Oke. Tuh, pertanyaannya itu ya? Iya. Nah, ya jadi seperti ini ya. Jadi kalau golongan tua atau apa ya istilahnya orang-orang sepuh itu biasanya berjalan pelan-pelan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya. Ya, kalau belum disuruh Jepang ya jangan merdeka dulu. Nah, nanti tunggu aba-aba dari Jepang dan sebagainya. Tetapi bukan pandangan dari yang muda. Yang muda pengennya, ayo Pak, ini sudah mau Jepang udah kalah ini, ayo kita segera merdeka, ayo segera merdeka. Nah, kalau secara SOP atau standar operasional apa ya istilahnya pekerjaan ya itu ya memang seharusnya sesuai dengan aturan. Nah, jadi kalau baru